Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Anfarul Mala, peserta KKNBR 2020 IAIN Kota Kediri, jurusan Tadris Matematika. Di sini, saya akan memberikan beberapa tips-tips belajar matematika selama di rumah. Dampak negatif dari pembelajaran secara daring untuk siswa, khususnya pada pelajaran matematika adalah: poin A, siswa menjadi lebih bosan. Hal ini dikarenakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam rumah merupakan kegiatan pembelajaran yang sangat monoton. Oleh karena itu, siswa menjadi lebih cepat bosan. Poin yang B adalah siswa menjadi kurang memahami terkait dengan materi yang disampaikan oleh guru melalui media sosial. Hal ini dikarenakan pembelajaran matematika seharusnya dilakukan dengan tatap muka. Namun, pada kenyataannya, pembelajaran matematika saat ini dilaksanakan melalui daring. Oleh karena itu, siswa kurang memahami adanya materi yang disampaikan hanya sebatas melalui media sosial. Pada poin C adalah siswa menjadi kurang bersemangat dalam belajar. Dalam hal ini, siswa belajar di dalam rumah biasanya hanya ditemani oleh kedua orang tuanya, atau bahkan siswa hanya belajar sendiri. Dalam pembelajaran tatap muka, siswa akan belajar bersama teman-temannya di dalam kelas. Hal inilah yang menjadikan siswa menjadi kurang bersemangat dalam belajar. Selama masa pandemi yang mengharuskan kita berada di rumah dan melaksanakan social distancing, kita tetap harus wajib untuk menuntut ilmu. Seperti dalil berikut ini. Yang pertama adalah thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah nomor 224. Dalil yang kedua adalah an Anas ibnu Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa wadi'al ilmi 'inda ghairu ahlihi kamuqillidil khanaziril jauhara wal lu'a wazahaba, yang artinya dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalungi babi dengan permata, mutiara atau emas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Belajar di rumah di masa pandemi selama berbulan-bulan tentunya membuat siswa merasa jenuh dan bosan. Lain halnya dengan guru. Guru pun harus mampu memanfaatkan dan menggunakan teknologi dengan baik agar pembelajaran matematika dapat menyenangkan. Contohnya seperti membuat video pembelajaran yang menarik atau juga dapat membuat game matematika. Untuk itu, kita harus dapat membuat pembelajaran dari rumah ini agar lebih menyenangkan. Berikut adalah tips-tips belajar matematika di saat pandemi. Yang pertama adalah mencari atau membuat tempat yang nyaman untuk belajar selama di rumah. Pilihlah tempat duduk untuk belajar yang nyaman dan sediakan meja yang posisinya tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi dari posisi kalian duduk. Jangan lupa pencahayaan juga harus cukup. Tips yang kedua adalah membuat jadwal belajar. Agar belajar matematika menjadi lebih menyenangkan, alangkah baiknya kita membuat jadwal belajar sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, menetapkan waktu belajar pada pukul 8 sampai 10 pagi.
Kemudian, kita beristirahat agar tidak jenuh dan bosan. Dengan menetapkan jadwal pelajaran seperti itu, maka kalian akan lebih terfokus pada pelajaran. Untuk tips yang ketiga adalah belajar sambil bermain. Matematika seringkali dianggap sebagai ilmu yang menegangkan. Namun hal ini ternyata kurang tepat. Belajar matematika dapat dilakukan dengan permainan yang menyenangkan. Contoh permainan yang dapat digunakan adalah tebak-tebakan, permainan puzzle, atau juga bisa menggunakan alat peraga berupa kertas yang dapat dibentuk sesuai dengan benda-benda yang mendukung materi yang diajarkan. Selain itu, kita juga dapat belajar sambil bermain melalui gadget yang terdapat aplikasi untuk sarana belajar matematika. Dengan belajar sambil bermain, maka belajar matematika akan lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk dipahami. Tips yang keempat adalah mempelajari trik-trik cepat matematika. Dengan trik ini, maka siswa bisa mempelajarinya dengan mudah tanpa harus menghafalkan rumus-rumus. Misalnya, trik bagaimana menghitung cepat, mencari nilai tertentu tanpa harus menemukan rumus yang sulit, atau bisa dengan menggunakan metode sempoa. Tips yang terakhir adalah mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Orang tua bisa mengajarkan anaknya matematika dengan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang tua mengajak anak-anak bermain layangan. Nah, orang tua bisa memberitahukan bahwa bentuk layang-layang itu disebut bangun datar. Itulah beberapa tips belajar matematika di saat pandemi. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.